Oke, nah saya Robun, baik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita akan coba sampaikan mengenai penyebab ya, jadi atau faktor atau penyebab ujian nih IPS topik tahun 2025. Untuk yang umum itu ditunda ya. Di sini kan ada kalimat tanya, apakah betul akan ditunda dan lain sebagainya. Kita coba dengarkan untuk penjelasan berikut ya, teman-teman. Simak sampai selesai ya biar tidak salah paham seperti itu. Oke. Kita masuk ke next slide. Faktor yang pertama adalah mengenai jumlah roster, teman-teman. Ya, kenapa sih kok sampai sekarang pendaftaran ujian IPS topik untuk yang pemula, UBT umum pemula itu kok belum dibuka? Penyebab utamanya adalah di jumlah roster tadi. Ya, teman-teman boleh perhatikan ke sini, data roster per tanggal 31 Januari tahun 2025 adalah 15.718 orang yang aktif. Nih ya, jadi dia sudah masuk, sudah lulus, kemudian sudah di approve oleh HRDK di kolom 3 biasanya keterangannya seperti itu, teman-teman. Sejumlah 15.000. Ya. Kemudian coba Anda perhatikan di bagian rekapitulasi di sini ya. Penyumbang roster paling banyak tuh yang mana seperti itu, oke. Tahun 2022 ini ya jumlah rosternya adalah 1140. Ini 1140 orang ini masih siap untuk mendapatkan SLC ya. Jadi masih di kolom 3 tadi. Atau dalam kata lain dia belum dapat SLC tapi posisinya sudah di kolom 3. Seperti itu. Kemudian tahun 2023 ini ya. Tahun 2023 ada sejumlah 5.405 orang yang masih di kolom 3 atau yang masih di roster belum mendapatkan kontrak kerja, teman-teman. Seperti itu. Kemudian ditambah dengan tahun 2024 kemarin. Ya, tahun 2024 kelulusan 17.000. Oke. Kemudian approvalnya itu adalah 10.700. Nah, berarti kan ada sisa sekitar 6.000 sekian ya, teman-teman. Hampir 7.000 orang lah yang belum di-approve. Seperti itu. Nah, kalau dijumlahkan di sini adalah di 15.000. Jadi ada 15.718 orang ini yang masih menunggu untuk mendapatkan kontrak kerja. Sedangkan penerbitan kontrak kerjanya setiap 3 bulan satu kali. Kemudian ditambah lagi dengan penyerapan daripada CPMI Indonesia itu tidak terlalu banyak ya dibandingkan negara-negara kayak Nepal, Bangladesh dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi ini kalau misalkan tahun 2024 semuanya di-approve, 17.000 ini di-approve ya, maka jumlahnya yang 15.000 ini kalau ditambah dengan 7.000 tadi akan mencapai 22.000. Jadi faktor utama kenapa kok pendaftaran ujian IPS topik untuk yang pemula tahun 2025 ini tidak kunjung dibuka. Terus sekarang kan bukanya yang X dulu ya, teman-teman. Faktornya apa? Karena jumlah roster ini sangat over atau sangat berlebihan, teman-teman. Ya, dari kepala BP2MI atau kepala KP2MI sekarang namanya berganti, teman-teman, Bapak Karding ya, teman-teman. Itu mengutamakan bahwasanya orang-orang yang sudah lulus ujian IPS topik atau yang sudah di roster itu harus diutamakan biar bisa dapat kontrak kerja dulu, seperti itu. Statementnya seperti itu, tetapi ya kita coba lihat nanti kira-kira keuntungan dan kerugiannya apa sih kalau misalkan negara tidak mengadakan ujian atau negara mengadakan ujian, seperti itu. Jadi ada keuntungan dan kekurangannya, seperti itu. Kita coba ke next slide ya, teman-teman. Jadi total roster tadi kalau misalkan di-approve tahun 2024 itu semua di 17.000 ini, maka akan masuk di angka 22 ribuan, seperti itu. Jadi sangat banyak sekali. Ini kalau menurut saya sih kayaknya terbanyak ya sepanjang BP2 ini buka program G2G Korea, seperti itu. Hanya sampai di 22.000, teman-teman. Kalau misalkan semuanya di-approve. Seperti itu ya. Kita coba masuk ke keuntungan dan kekurangan. Yang pertama ya, apabila BP2MI mengadakan ujian IPS topik untuk umum tahun 2025, keuntungan yang pertama adalah ya, maka Indonesia akan mendapatkan tambahan kuota roster untuk tahun 2025. Maksudnya gimana? Jadi orang yang masuk di roster ya itu akan lebih banyak untuk Indonesia, seperti itu. Kalau tadi misalkan 22.000, kalau misalkan 2025 ini mengadakan ujian lagi, otomatis akan bertambah lagi ya. Kalau ditambah lagi 8.000 misalnya, jadi total Indonesia sekitar 30.000 orang, seperti itu. Kan makin banyak ya, teman-teman. Nah, itu. Kemudian nomor 2, keuntungannya adalah teman-teman yang masih pemula yang sudah belajar seperti itu, kemudian yang tahun 2024 ikut ujian tapi gagal. Nah, ini kabar baik buat Anda, maka Anda bisa ikut ujian lagi. Itu kalau misalkan diadakan ujiannya. Begitu ya. Jadi pemula dan yang kemarin gagal ujian, Anda bisa ikut ujian lagi. Kemudian poin nomor 3 ya, negara akan mendapatkan keuntungan
ya dari uang pendaftaran CPMI. Biasanya berapa sih kalau nggak salah ya, seingat saya sekitar $8 yang masuk ke negara ya, Robot. Ke negara, bukan ke BP2MI ya. Oke, seperti itu. Ini keuntungannya. Kemudian kerugiannya apa? Kalau misalkan mengadakan ujian IPS topik tapi kita dapat kerugian. Kerugiannya apa? Kerugiannya yang pertama adalah jumlah roster akan menumpuk. Ya. Kalau misalkan jumlah roster banyak kemudian penyerapan tenaga kerjanya itu banyak, artinya SLC yang turun untuk Indonesia itu banyak, itu nggak masalah. Di sini kan masalahnya adalah pabrik di Korea aja sekarang lagi sepi. Banyak yang sudah berangkat ke sana ya, beberapa sih, sorry nggak banyak. Sudah berangkat ke Korea tetapi ternyata di sana perusahaannya bangkrut. Terus si saja nggak mau nerima. Ya, kayak kasus Mbak kemarin itu yang bagian servis, seingat saya, dia dipulangkan setelah 3 bulan berada di Korea, tidak kunjung dapat kontrak kerja yang baru seperti itu. Kan kasihan ya teman-teman, sudah rugi waktu, rugi uang dan lain sebagainya. Kemudian poin nomor 2 adalah kegaduhan CPMI. Jadi pastinya teman-teman bakalan ngerasa, kenapa kok tidak diadakan? Seperti saya sudah belajar, sudah setahun lebih, saya juga sudah siap untuk balas dendam karena nilai kemarin sedikit, seperti itu. Pastinya Anda akan mengalami kegaduhan seperti itu kalau misalkan ya diadakan ujian tadi ya. Kemudian di poin berikutnya adalah kita coba masuk ya Yorobuna. Apabila menunda jadwal ujian. Nah, menunda tuh maksudnya gini, jadi tetap diadakan ujian tapi mungkin waktunya belum bisa ditentukan kapan. Karena kan biasanya itu di awal tahun, tapi misalkan ini ditunda. Kayak misalkan nanti di bulan 6 di pertengahan tahun atau di bulan periode ketiga dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Jadi ini keterangannya adalah menunda ya, Rebun. Menunda ujian IPS topik umum tahun 2025. Yang pertama adalah keuntungannya. Kalau misalkan ditunda, otomatis ya pemerintah akan mengutamakan yang sudah di roster agar mendapat SLC atau kontrak kerja. Kenapa kok bisa di sini dikatakan mengutamakan? Karena kalau misalkan tidak ada ujian atau ujiannya ditunda dulu, orang-orang yang sudah di roster itu kan sudah bersiap untuk mendapatkan SLC. Ya, periode SLC pertama tahun 2025 itu di bulan 3 tanggal 20. Oke, otomatis nanti akan mendapatkan penyerapan dong. Sudah dipastikan Indonesia akan mendapatkan mungkin berapa ribu seperti itu kan ya Robun. Nah jadi rosternya akan berkurang begitu ya, jadi rosternya itu akan berkurang karena mendapatkan penyerapan tenaga kerja. Jadi tidak ada tambahan lagi karena kan ditunda dulu. Kemudian mengurangi jumlah CPMI yang berada di roster. Nah ini tadi, jadi yang tadinya di roster tuh 15.000 per tanggal 31 Januari itu akan berkurang karena ada yang mendapatkan SLC seperti itu. Harapannya kan SLC-nya turun banyak biar roster kita juga makin sedikit. Nah, kalau misalkan diadakan ujian ya masih worth it lah buat teman-teman dikerjakan seperti itu. Kemudian kerugiannya apa? Kalau misalkan Anda menunda ujian tadi, kerugiannya yang pertama, negara tidak mendapatkan pemasukan dari uang pendaftaran CPMI ya kan, karena tidak ada ujian atau ujiannya nanti-nanti ya otomatis tidak mendapatkan uang presentasi ya, pemasukan dari pendaftaran tadi yang $8 ya teman-teman. Karena Anda pendaftaran itu $28. Yang $8 itu seingat saya masuk ke negara. Nah, yang 20 itu masuknya ke IPS Topik HRD Center seperti itu. Kemudian poin nomor 2 adalah tidak mendapatkan tambahan jumlah roster. Ya kan? Ya otomatis ya, kita fokusnya berarti mengurangi roster bukan nambah seperti itu kalau misalkan menunda ujian. Kayak gitu ya. Kemudian terakhirnya adalah di sini kesimpulan ya. Kesimpulannya apa Sam dari informasi tadi? Kesimpulannya adalah kemungkinan diadakan ujian itu adalah 50/50. Jadi pemerintah mungkin atau tidaknya mengadakan ujian tadi perbandingannya adalah 50 dan 50. Jadi mungkin dia akan melihat dulu kira-kira penyerapan SLC-nya di periode pertama itu seberapa banyak, kemudian periode kedua nanti berapa banyak. Seperti kalau misalkan penyerapannya ternyata banyak, ya masih worth it untuk mengadakan ujian seperti itu ya. Kemudian poin nomor 2 adalah kemungkinan pendaftaran dibuka di pertengahan tahun 2025 setelah SLC massal periode kedua. Jadi kalaupun akan diadakan ujian itu bisa jadi ya pendaftarannya itu di pertengahan tahun 2025. Kan biasanya itu di awal tahun, bahkan pernah itu tahun 2023 ya. Pendaftarannya itu di 2022 bulan Desember teman-teman. Kayak gitu. Jadi biasanya di awal tahun, cuman sekarang ini dia agak mundur. Kenapa agak mundur? Ya tadi mengutamakan roster yang ada di Korea tadi. Jadi buat teman-teman yang sudah lulus ujian, otomatis kan mereka sudah keluar biaya banyak ya teman-teman, biaya buat paspor, biaya buat transportasi, makan dan lain sebagainya, biaya proses ya.
tapi tidak kunjung dapat SLC, kan kasihan. Nah mungkin dari pihak BP2MI ingin mengutamakan itu dulu, otomatis ya mungkin kesimpulannya seperti itu ya. Kita harapannya adalah yang terbaik ya teman-teman. Artinya apa? Artinya untuk diadakan ujian ataupun tidak itu balik lagi ke pihak BP2MI ya. Kita hanya mendoakan yang terbaik saja ya. Putusan mereka ya kita tidak bisa mengganggu gugat seperti itu. Oke, itu saja informasi dari Korea Mandiri. Jika dirasa bermanfaat, silahkan teman-teman like dan subscribe channel Korea Maju. Saya minta Yorobun, annyeonghaseyo.